itu semuanya karena kasih anugerah Tuhan yang memberikan kekuatan buat hidup saya. Perjumpaan kembali dengan Tuhan itu membuat saya meninggalkan kebiasaan buruk semua. Tuhan pasti buka jalan. Kekesalan demi kekesalan, kekesalan demi kekesalan, hari lepas hari itu saya tumpuk mendatangkan satu kemarahan. Saya benci dengan suami saya juga benci dengan keluarga besar. Masalah nggak beres-beres, habisi biang masalahnya, bunuh. Saya cuma ada dua pilihan yang diperhadapkan. Saya bunuh diri atau saya menyerahkan diri kepada polisi. Di awal tahun pernikahan kami, saya sangat menikmati kebahagiaan yang ada. Dari awal pernikahan sampai 3 tahun pernikahan itu, gaji diberikan kepada saya. Begitu terus. Ya, sampai pada tahun ketiga dari pernikahan kami, karir suami sudah mulai naik dan sudah pasti finansial juga semakin bagus. Nah di situ udah mulai, saya tidak lagi menerima gaji full. Saya sebagai istri, dan setiap saya bertanya kepada suami tentang hal keuangan, selalu mengatakan tidak punya uang. Bahkan pada saat ngasih uang juga dengan omelan, dengan cacian, dengan makian, dan bahkan terkadang-kadang dilempar uang itu. Tetapi di saat pihak keluarga besar butuh uang, itu selalu ada uang. Saya memutuskan untuk ambil waktu untuk bicara dengan suami saya secara heart to heart. Ya, saya tanya kepada suami saya, kenapa sih lu kok begini? Dan juga yang kedua, kenapa sih ya dulunya gaji, sekarang udah enggak lagi? Ya, emangnya ada apa sih? Dan di saat saya selalu bertanya tentang gaji, di saat saya selalu bertanya tentang keuangan dipergunakan buat apa, suami saya tidak pernah memberi jawaban. Di saat kondisi rumah tangga seperti ini, itu saya simpan sendiri. Saya hadapi segala sesuatu sendiri, dan itu saya simpan sendiri di dalam hati dan pikiran saya. Dan akhirnya membuat saya stres, membuat saya sebetulnya bukan lagi kata stres ya, tapi bisa dikatakan depresi. Dan hasil daripada depresi itu, dan di saat suami saya berangkat ke kantor, anak-anak saya berangkat ke sekolah, itu saya duduk di depan kaca, seolah-olah bayangan yang ada di kaca itu adalah lawan bicara saya, itu seolah-olah adalah teman saya. Lalu saya bertanya kepada kaca ini, kenapa ya begini? Kenapa hidup ini begini? Enggak pernah ada keadilan. Ya, kenapa kok suami saya lebih memihak kepada keluarganya? Kenapa sih suami nggak pernah mikirin keadaan rumah tangga? Kenapa sih? Dan terus kenapa, dan kenapa, dan kenapa? Dan akhirnya di hati dan pikiran saya terbersit, masalah nggak beres-beres, habisi biang masalahnya, bunuh gitu. Dan itu saya pikirkan sejenak dan saya renungkan sejenak. Iya ya, kalau orangnya udah nggak ada, masalah beres. Mulai saya keluarkan barang-barang yang ada di gudang, bantai, potong-potong, dagingnya direbus, tulang-tulangnya dijadiin kray. Dan golok udah saya asah. Dan malamnya saya tunggu suami saya masuk kamar, tidur. Dan di saat udah terdengar suara ngorokan, saya dekatin, saya taruh pelan-pelan di kamar. Saya perhatikan suami saya. Lalu pada waktu saya angkat sudah mau mengeksekusi, entah kenapa saya ingat sama Tuhan. Pada waktu tangan saya teracung seperti ini, saya cuma bilang, Tuhan, ampuni aku.
aku udah gak sanggup hidup seperti ini. Dan di saat saya mau bergerak seperti ini, tangan saya kaku, badan saya kaku. Saya nggak bisa bergerak. Ada sepersekian menit, entah kenapa, langsung saya cuman terdiam. Dan saat itu, cuman teringat kepada satu teman saja. Dan malam-malam itu juga saya ambil kunci mobil. Saya langsung lari ke rumahnya. Saya bilang, tolong saya. Saya udah gak sanggup hidup kayak begini. Tolong saya. Saya tadi mau mengeksekusi suami saya. Tolong saya. Terserah. Saya mau dibawa kemana. Saya pasrah. Saya bilang gitu. Dan akhirnya janjian besok pagi untuk ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Saya ceritakan semua kronologis yang ada. Dan hamba Tuhan ini hanya memperhadapkan kepada saya satu statement. Mau nggak ibu ngampunin? Terutama suami dan keluarga besar suami dan orang-orang yang terkait yang menurut ibu yang sudah melukai hati ibu, yang sudah mengecewakan ibu. Dan entah kenapa pada saat itu saya jawab, mau Pak. Saya mau ngampunin. Cuma saya nggak tahu saya harus bagaimana. Tolong saya. Dan akhirnya hamba Tuhan ini menyatakan, ayo sekarang kita berdoa. Hamba Tuhan ini juga menyatakan kepada saya, nggak usah menuntut suami untuk berubah, tetapi ibu lebih dulu yang berubah. Hamba Tuhan ini membimbing saya kepada pengenalan akan Tuhan. Ya, saya diajarkan untuk berdoa, ya, dan saya juga diajak untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi bukan cuma membaca firman Tuhan saja, tetapi membaca dan merenungkan firman Tuhan dan meresponi firman Tuhan itu. Dan saya juga diingatkan oleh hamba Tuhan ini untuk terus belajar untuk mengampuni, karena kuasa pengampunan itu adalah satu jembatan untuk satu pemulihan. Saya tidak hanya diberkati oleh hamba Tuhan, tetapi saya juga diberkati oleh firman Tuhan yang ada pada Galatia 5 ayat 22 dan 23. Di situ tentang buah roh. Saya ingat tentang pengendalian diri, tentang buah roh. Setelah saya mengampuni dan saya mendapatkan satu pemahaman, pengampunan itu juga berkaitan dengan melepaskan hak. Yang mana maksudnya saya tidak lagi mengusik masalah-masalah yang pernah ada. Saya terus berdoa untuk suami saya dan anak-anak saya, dan di situ pemulihan demi pemulihan terjadi. Sampai akhirnya juga suami saya cari Tuhan, dan komunikasi antara saya dan suami sudah mulai mencair, dan keterbukaan akan hal finansial juga sudah terbuka. Dan di saat saya ada keluh kesah atau saya ada satu persoalan ataupun ada satu permintaan, suami sudah mulai mendengar dan meresponinya. Setelah melewati masalah demi masalah, yang saya tahu di sini campur tangan Tuhan sungguh nyata, ya. Karena saya dapati perubahan demi perubahan dalam rumah tangga saya itu sangat nyata. Terutama sekali perubahan dalam hidup saya pribadi dan perubahan atas suami saya dan juga perubahan anak-anak, ya. Jadi di sini saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya percaya Tuhan selalu campur tangan atas kehidupan saya dan dalam masalah-masalah saya. Dan di sini saya bisa menyatakan Tuhan itu tempat di mana saya berlari di saat saya ada masalah. Jadi Tuhan itu bagi saya, dia adalah sebagai bapa dan sahabat bagi saya. Karena di saat saya ada masalah, saya selalu cari Tuhan. Saya berdoa, saya memuji, saya menyembah. Di dalam saya memuji, dalam menyembah, ada kekuatan yang saya dapatkan. Dan di situ saya dapati seruan-seruan doa saya, Tuhan nyatakan. Tuhan itu memulihkan tidak sebagian-sebagian. Tuhan memulihkan seluruh aspek kehidupan kami. Tuhan menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan saya, dan saya boleh menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan dimanapun saya ada.
Wah, luar biasa. Kisahnya Ya. sangat tragis sekali. Saya buka Betul. masker ya. Saya juga ya Bang ya. Baru sudah dites swab dan Hmm. kita jaga jarak. Udah aman lah. Luar biasa. Kisahnya sangat Mengerikan. mengerikan. Cukup mengerikan sih Iya. kalau aku ngelihatnya Bang. Karena memang tadi mungkin bisa dicegah kalau Iya. misalnya ada komunikasi yang benar ya. Karena komunikasi kan merupakan salah satu fondasi yang sangat penting dalam Iya. sebuah hubungan. Nah, sebagai Bang Michael kan udah berumah tangga, Iya. udah punya istri. Aku mau nanya, komunikasi seperti apa yang seharusnya ada di dalam kehidupan rumah tangga, dan juga sikap seperti apa yang harusnya dimiliki seorang istri terhadap suami dan sebaliknya? Wah, nah Hmm. memang komunikasi ini harus terus dijaga ya. Karena ketika masuk di dalam pernikahan, tidak semudah dengan apa yang kita pikirkan. Menikah ini adalah suatu perjuangan Ya, perjuangan. untuk mempertahankan cinta. Hmm. Nah, manusia kan sudah jatuh dalam dosa nih. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan si ular itu kan. Ya. Terjadi perbantahan, Hmm. terjadi miskomunikasi. Nah, kita ini kalau masuk di dalam pernikahan harus menjaga komunikasi. Hmm. Ada perintah yang Tuhan berikan. Di dalam Efesus pasalnya yang kelima ayat 22 dikatakan bahwa hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya. Jadi tunduk kepada suami. Jadi istri sebenarnya tidak punya hak apa-apa untuk mau membantah. Walaupun misalnya dari si Ibu Elsanya kan kasihan juga ya Bang ya. Dia juga Ya tidak. diperlakukan tidak. Iya. Nah, Tapi tetap harus tunduk atau? benar. Jadi hukum di dalam pernikahan itu ketika dia masuk di dalam pernikahan benar-benar dia sudah mempercayakan hidupnya kepada suaminya. Hmm. Dan suami ada hukumnya juga, ada perintah yang Tuhan berikan untuk mengasihi istri seperti dirinya sendiri. Hmm. Nah, kalau ada yang tidak sesuai firman ya, karena ya tidak sesuai firman juga kalau kita lihat apa yang dialami oleh Ibu Elsa beranggapan kepada suaminya. Karena kan ayat firman Tuhan berkata bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya lalu bersatu dengan istrinya. Ya. Itu di dalam Matius 19 ayat 5. Nah, yang terjadi di mana suaminya lebih mengasihi keluarganya daripada mengasihi istrinya. Itu juga salah ya. Itu salah. Nah, tapi kalau ada suami yang salah, ya tidak haruslah melakukan hal yang bodoh gitu. Nah, ini kan hal yang sangat bahaya. Iya. Loh, untung loh Tuhan menopang. Nah, kalau enggak, aduh ini fatal sekali loh terjadi mutilasi. Iya. Nah, kalau suami tidak sesuai firman Tuhan, itu ada perintah Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat pertama dan ayat yang kedua, dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jika ada suami yang hidupnya tidak sesuai firman, tanpa perkataan, kita harus memenangkan suami dengan kelakuan yang saleh, dengan terus setia, percaya kepada Tuhan. Nah, dengan demikian suami akan berubah. Ini tanpa perkataan loh. Jadi ternyata perkataan istri tidak merubah suami. Tapi dari kelakuan itu Dari yang kelakuan. akan membuat suami itu berubah. Iya, untuk suami bisa berubah. Nah, jadi suami juga ada tanggung jawab nih. Bukan berarti istri tunduk lalu Iya, suami seenaknya. Betul, jadi nggak seimbang Iya, juga. jadi firman Tuhan juga jelas sekali. Nah, dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7, hai suami, hormatilah istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Oh, Hiduplah bijaksana, karena istri adalah teman waris, wow. kasih karunia. Ya, sekali. Jadi suami harus bijaksana. Nah, ini kan kalau kita lihat kisahnya kurang bijaksana, bahkan nggak bijaksana. Karena awalnya memberikan gaji sepenuhnya kepada Ibu Elsa. Terbuka, Berjalan 3 tahun, transparan. tiba-tiba berubah. Nah, istri yang Ibu Elsa yang belum mengerti firman, ya mungkin ya saya tidak tahu pernikahannya apakah mendapatkan bimbingan atau tidak gitu kan. Tetapi belum mengerti firman, sehingga berpikir, nah ini perubahan ini kok terjadi seperti ini. Nah, Ibu Elsa memikirkan gitu. Iya. Dia jadi frustasi kan. Iya. Dia coba untuk
komunikasikan, bicara dengan suami. Tapi suami tanggapannya, responnya nggak bagus. Iya Bang, karena faktor ekonomi juga kan itu Iya. maksudnya faktor ekonomi ya dalam Iya. sebuah keluarga. Itu juga andil yang sangat besar tadi dari permasalahan yang ada. Iya. Apalagi kita juga tahu ya kalau misalnya Iya. di banyak banget tindakan kriminal tuh akarnya dari faktor ekonomi. Iya. Jadi memang pengelolaan keuangan atau ekonomi seperti apa yang seharusnya ada di dalam sebuah keluarga itu. Nah, jadi gini, hidup bijaksana ini kan bicara bijaksana, suami harus bijaksana bagaimana untuk supaya memberikan uang belanja, memberikan kebutuhan rumah tangga, kebutuhan di dalam rumah Ya. gitu. Nah, namun memang kalau bicara ekonomi kan pasang surut, Nggak Ya. selalu sama ya. nggak selalu sama. Ya. Tetapi di dalam situasi ini ingat bahwa masuk di dalam pernikahan itu ada janji. Ada janji suami istri. Di dalam susah, senang, kaya, miskin, sehat, sakit. Apapun yang terjadi akan selalu bersama. Ya. Dan istri harus bisa untuk tidak menuntut suami. Karena tuntutan itu tidak akan mengubah suami. Justru akan terjadi masalah. Ya. Lihat Ibu Elsa ketika dia menuntut suami, suaminya nggak bisa penuhi tuntutannya, Ya. dia frustasi, dia stres. Tapi saat dia mampu untuk bahkan dia rela melepaskan haknya ya. Tadi Ibu Ya, Elsa dia ngomong Itu untuk ketika dia ngerti kebenaran, dia rela melepaskan hak. Tapi sebelumnya dia mau Ya. bunuh suaminya. ya. Nah, ini yang sangat fatal. Karena itu celah di mana iblis masuk di dalam pikiran. Karena tujuan iblis mau buat supaya kita nggak bahagia. Nggak mau mengampuni. Iya, Padahal kalau mengampuni kan mungkin itu bisa jadi awal seperti yang dicerita juga yaitu Iya. terjadi pemulihan setelah Ibu Elsa memutuskan untuk mau mengampuni untuk mau suaminya. mengampuni. Nah, jadi iblis itu mau merusak rumah tangga. Nah, supaya apa? Supaya rumah tangga nggak bahagia. Ya. Supaya rumah tangga binasa. Tetapi kasih karunia Tuhan Yesus mau supaya rumah tangga itu bahagia. Ya. Sebab itu pada saat ini, saudara, saya rindu untuk berdoa buat saudara yang ada di rumah. Tidak kebetulan saudara ikut menyaksikan tayangan ini. Tuhan mengasihi hidup saudara. Tuhan mengasihi keluarga saudara. Keadaan kehidupan saudara mungkin ada di dalam goncangan masalah yang besar. Mungkin suamimu tidak lagi memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Mungkin suamimu melakukan kesalahan yang fatal. Mungkin dia selingkuh. Atau mungkin dia melakukan pelanggaran yang berat dan engkau sulit untuk mengampuni. Atau mungkin sebaliknya ada suami yang sedang menyaksikan ini. Memiliki istri yang begitu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Saat ini saya mau berdoa. Roh Kudus mau bekerja. Tuhan mengetahui hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa dari Roh Tuhan untuk memberikan engkau kekuatan untuk bisa mengampuni. Tuhan sudah lebih dulu mengampuni engkau. Ampuni suamimu. Ampuni istrimu. Ampuni keluargamu yang bersalah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada saat ini yang mungkin sudah mau bercerai. Buang niatmu itu. Lakukan firman Tuhan. Tuhan mau engkau bahagia. Tuhan memiliki hari depan yang penuh harapan buat engkau. Jangan berputus asa menjalani kehidupan rumah tangga. Tuhan peduli, Tuhan tidak meninggalkan keluargamu. Dalam nama Yesus keluargamu dipulihkan. Dalam nama Yesus keluargamu penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Tuhan menjamah engkau saat ini. Terjadi pemulihan. Terjadi pemulihan. Amin. Jika setiap saudara ketika berdoa tadi merasakan sesuatu, hati saudara disentuh oleh Tuhan. Dan saudara mungkin ingin supaya lebih lagi mendapatkan satu nasihat firman atau bimbingan layanan doa. Silakan saudara untuk mencatat nomor telepon yang ada di layar kaca saudara. Untuk saudara bisa menghubungi, pasti ada solusi. Ya, betul. Dan ternyata Bang, tadi setelah betapa powerfulnya ya dari dampak sebuah pengampunan. Karena itu memberikan kelegaan di dalam hati kita juga. Jadi kitanya yang enggak, padahal itu rugi di kita sendiri ya.
kalau tidak mengampuni. Iya betul. Jadi kalau kita tidak mengampuni, rugi di dalam diri kita bisa sakit dan bisa merugikan orang lain. Betul, turun-temurun dampaknya. Turun-temurun dan menjadi kutuk buat generasi di bawah kita. Jadi kita harus bisa mengampuni, terjadi pemulihan di hati, dan kutuk itu diputuskan di dalam anugerah Tuhan. Dalam anugerah Tuhan. Ya. Keren banget. Tadi juga aku jadi teringat, Bang. Ya. Ada sebuah kisah. Jadi Ya. tadi kan kita nonton tentang kisah kekecewaan istri terhadap suaminya. Dan ini juga ada sebuah kisah lainnya di mana ada kekecewaan dari